Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah like dan subscribe. Semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Sebelum kita mulai, yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah atau video selanjutnya. Di sebuah desa kecil yang diabadikan dalam lembaran sejarah, terdapat seorang lelaki mulia yang memiliki harta dan kedudukan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk desa. Di tengah desa tersebut, berdiri sebuah rumah mewah milik Haji Arif yang menandakan kemegahan dan kekuasaannya. Tetapi di balik pintu-pintu rumah itu, tersimpan sebuah rahasia yang akan mengubah takdir mereka semua. Lelaki tersebut, dengan niat tulus dan penuh kasih sayang, membeli seorang budak asal India yang kemudian diberi harapan dan dididik dalam tradisi Islam yang kental. Ini menciptakan hubungan seperti antara seorang ayah dan anak. Namun, takdir membawa mereka melalui jalan yang penuh dengan liku-liku dan duka cita. Nafsu akhirnya mengaburkan nakal dan iman, mengubah kedamaian menjadi tragedi kelam. Desas-desus dan bisikan mulai merayapi sudut-sudut desa, membuka babak baru dari kisah yang akan selalu dikenang sebagai pelajaran tentang cinta, pengkhianatan, dan hikmah yang tersembunyi di balik penderitaan. Di pinggiran desa yang tenang, terdapat sebuah rumah besar yang menjulang gagah, menjadi simbol kemakmuran dan pengaruh. Di dalam rumah itu, tinggal seorang lelaki mulia yang dihormati oleh banyak orang, bernama Haji Arif. Ia adalah pemilik seorang budak muda bernama Samer, yang datang dari India dengan kulit sawo matang. Haji Arif tidak hanya memperlakukan Samer sebagai seorang budak, tetapi juga sebagai anak angkat yang telah dididik dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islam yang mendalam. Di sisi lain, Laila, istri Haji Arif, juga melihat Samer sebagai seorang teman yang selalu siap membantu ketika ada kesulitan. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Haji Arif dan Samer duduk di teras rumah, memulai hari mereka dengan belajar Al-Quran dan hadis. Udara pagi yang sejuk memberikan latar yang sempurna untuk setiap kata dan ajaran yang disampaikan oleh Haji Arif. Samer, selalu ingatlah bahwa setiap orang akan diuji oleh Allah dengan cobaan dan godaan. Ini adalah perasaan yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Suatu malam, ketika rumah dalam keheningan, Laila terbangun dan memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor rumah besar mereka. Ia menemukan Samer duduk sendiri di tepi jendela, tatapannya kosong memandangi bulan. "Samer," panggil Laila dengan lembut. "Mengapa kau tidak tidur? Apa yang sedang kau pikirkan?" Samer terkejut dan berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Tidak, Nyonya, saya hanya sedang merenung." Laila mendekat dan duduk di sampingnya. "Kau tahu, Samer, kau bisa berbicara padaku. Kita adalah keluarga." Mereka mulai berbicara, berbagi pikiran dan perasaan, dalam dialog yang tampaknya semakin memperkuat ikatan antara mereka. Namun seiring berjalannya waktu, pertemuan dan percakapan mereka semakin sering dan intens. Samer merasa terombang-ambing dalam lautan emosi yang sulit dijelaskan. Kemudian pada suatu hari yang tak terduga, saat Haji Arif pergi dari rumah, semua drama tragis terungkap dalam rumah besar itu. Detik demi detik berlalu, badai yang mengerikan tiba-tiba muncul, mengubah arah takdir yang awalnya damai menjadi gelombang kemarahan dan dendam. "Samer, apa yang telah kau lakukan?" teriak Haji Arif dengan mata merah dari kemarahan ketika ia menemukan kebenaran yang pahit tentang hubungan antara Samer dan istrinya. Ia melihat Samer sedang berbaring di atas tubuh istrinya, hanya dengan sehelai kain yang menutup bagian bawah tubuh. Kenikmatan panas yang awalnya mereka rasakan mendadak berubah menjadi rasa penyesalan. Perasaan saling pengertian dan kasih sayang yang dulu ada dalam rumah itu kini telah digantikan oleh rasa pengkhianatan dan kehancuran. Babak baru dalam kisah ini pun dimulai, semua babak yang akan membawa pelajaran pahit tentang nafsu, cinta, dan kepercayaan. Rumah yang dahulu penuh kehangatan, kini terasa seperti lautan duka dan kesedihan. Sebuah hukuman yang kejam telah diberikan kepada Samer sebagai akibat dari perbuatannya, yakni dengan memotong kelamin Samer. Meskipun hati Haji Arif dipenuhi oleh ombak kekecewaan dan pengkhianatan,
ia juga merasa menyesal atas tindakannya yang tergesa-gesa. "Haji Arif," kata Laila dengan suara gemetar. "Apakah kita sudah mengambil keputusan yang benar? Kita telah kehilangan seorang anak." Mata Haji Arif berkaca-kaca. "Kita terlalu terbawa emosi, Laila. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki ini, tetapi kita harus berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk." Haji Arif segera meminta maaf kepada Samer dan merawat luka-lukanya. Sementara itu, Samer yang kini lemah dan penuh dengan sakit serta dendam merenung dalam-dalam. Dalam penderitaannya, ia mulai merencanakan balas dendam. Di keheningan malam, ia membangun dialog dengan dirinya sendiri, berbicara kepada bayangan kegelapan yang menggoda jiwanya. "Mereka telah mencuri kehormatanku, tetapi aku tidak akan berdiam diri," bisiknya perlahan. "Aku akan membuat mereka merasakan apa yang telah aku alami." Waktu berlalu, dan Haji Arif harus pergi meninggalkan rumah untuk urusan tertentu. Haji Arif tidak lagi khawatir meninggalkan istrinya, karena Samer sudah tidak memiliki benda tumpulnya lagi. Samer yang telah mendapatkan kekuatannya kembali, melihat ini sebagai peluang. Dengan langkah mantap dan penuh niat balas dendam, ia mendekati kamar anak-anak Haji Arif. Dua mata kecil yang penuh kepolosan memandangnya dengan penuh kepercayaan. "Kalian mau bermain?" tanya Samer dengan senyum manis yang menyembunyikan niat jahatnya. Anak-anak itu dengan ceria mengangguk, tanpa menyadari bahaya yang mengancam. Dengan cepat, Samer membawa mereka ke lantai atas, ke sebuah kamar terpencil dengan balkon terbuka. Ketika Haji Arif kembali, rumah terasa hening dan sunyi. Rasa ketakutan dan kegelisahan mulai menghantuinya. Dengan cepat, ia mencari-cari keberadaan anak-anaknya. Ketika menemukan mereka di lantai atas bersama Samer, hatinya hampir berhenti saat melihat Samer bersiap-siap untuk melemparkan salah satu anaknya dari lantai atas. "Samer, apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka!" teriak Haji Arif. Suaranya penuh ketakutan dan kemarahan. "Tuan, sepertinya ini saatnya Anda membayar utang," kata Samer dengan nada dingin. "Kau akan merasakan apa yang telah kurasakan." Dialog tragis dan penuh negosiasi pun terjadi antara Haji Arif dan Samer. Mereka berbicara tentang pilihan, keputusan, dan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Setiap kata yang terucap penuh dengan berat dan kesedihan. "Ingatlah Allah, Samer, jangan lakukan ini," teriak Haji Arif dengan harapan. "Tuan harus membuat pilihan, atau kau akan kehilangan segalanya," ancam Samer dengan tatapan tajam. "Ambil pisau dan bawa kemari." Dalam keputusasaan dan kebingungan, Haji Arif akhirnya mengambil keputusan yang pahit dan tragis. Keputusan ini akan mengubah takdirnya dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di hati dan jiwa mereka semua. Babak paling kelam dalam kisah ini telah dimulai. Udara seakan terisi dengan ketegangan dan ketakutan yang mencekam. Di ambang putus asa, Haji Arif berdiri dengan pilihan tragis di depannya. Sebilah pisau yang menentukan nasib digenggam erat dalam tangannya. Samer dengan wajah dingin dan mata yang memancarkan dendam, berdiri di tepi loteng, mengancam dua nyawa yang tak berdosa. "Tuan harus membuat pilihan, antara harga diri dan darah keturunan Tuan," ujar Samer dengan suara berat. Tubuh Haji Arif gemetar, tangisannya mengalir seperti air terjun yang tak berhenti. "Samer, kau telah menjadi bagian dari keluarga ini. Mengapa kau melakukan ini?" Rintihnya mencoba mencari keadilan dalam hati Samer. Dialog penuh emosi mengisi ruangan itu, memenuhi setiap sudut dengan kata-kata yang tajam seperti pedang. "Kau telah merampas sesuatu yang tak tergantikan dariku, Tuan. Kini saatnya aku membalas," jawab Samer dengan dingin. Dengan mata yang merah dan berkaca-kaca oleh air mata, Haji Arif memohon, "Biarkan mereka pergi, Samer. Lakukan apa saja padaku, tapi biarkan mereka hidup." Samer menatapnya, tampak berjuang dengan dirinya sendiri, tetapi dendam telah menguasai jiwa dan fisiknya. "Lakukan apa yang kuperintahkan, Tuan, dan mungkin saja mereka akan selamat. Aku menginginkan agar Tuan memotong kelamin Tuan sendiri." Dalam kesedihan yang mendalam dan hati yang penuh perjuangan, Haji Arif memenuhi permintaan Samer. Air mata mengalir, mencampur darah dan pengorbanan, dalam usaha terakhir untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari keluarganya. Kemudian, dalam sekejap mata, tragedi itu mencapai puncaknya. Haji Arif jatuh berlutut, meratapi nasib yang tragis ini. Namun dalam hitungan detik, Samer membuat keputusan yang lebih mengerikan
dengan melemparkan dua anak yang tak berdosa dari loteng tinggi, memenuhi ruangan dengan jeritan dan tangisan yang penuh kepedihan. Keheningan mencekam, menggantikan keramaian yang ada sebelumnya. Samer menatap Haji Arif dan berkata, "Sekarang kita berdua sama Tuan, kita sama-sama telah kehilangan, dan kita sama-sama tidak dapat berketurunan." Rumah yang pernah penuh cahaya, kini tenggelam dalam kegelapan dan kesedihan. Haji Arif dengan tubuh lemah dan jiwa yang hancur, ditinggalkan dengan luka dan kesedihan yang akan membekas selamanya. Dalam kesendirian yang menghimpit dadanya, Haji Arif mencoba mencari makna di balik semua tragedi yang telah menimpa keluarganya. Rumah yang pernah dipenuhi dengan tawa dan cinta, kini hanya tinggal dinding-dinding bisu yang menyimpan cerita tragis yang tak terlupakan. Samer yang seharusnya menjadi penyokong dan pelindung keluarga, telah menjadi bencana yang merusak segalanya. Keputusannya yang dipicu oleh dendam dan kebencian, telah merenggut nyawa yang tak berdosa dan menghancurkan hidup mereka. Hari demi hari berlalu terasa berat dan penuh dengan penyesalan. Haji Arif yang tenggelam dalam kesedihan, berusaha mencari hikmah dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Suatu hari, seorang ulama bijak datang untuk mengunjungi Haji Arif. Dengan kasih sayang ulama itu berkata, "Wahai Haji Arif, hidup ini adalah ujian, dan Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang tanpa izin Allah. Tapi bagaimana aku bisa menemukan kedamaian setelah kehilangan yang begitu besar?" Tanya Haji Arif dengan mata berkaca-kaca. "Ingatlah Haji, bahwa Allah menciptakan hidup dan kematian untuk menguji kita. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita memiliki kendali atas cara kita menjalani masa kini dan masa depan," jawab ulama itu dengan bijaksana. Dalam percakapan yang penuh hikmah dan nasihat, Haji Arif mulai merenung tentang hidupnya, pilihan-pilihan yang telah dibuat, dan kepercayaan yang masih tersisa. Ia menghabiskan waktu dalam introspeksi dan doa, mencari kekuatan dalam kedamaian, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia bahkan mencoba memaafkan Samer dalam hatinya, meskipun itu sangat sulit, sebagai langkah pertama untuk melepaskan dendam dan kesedihan. Sementara itu, Samer yang juga ditinggalkan dalam penyesalan dan kesendirian, harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya yang gelap. Ia hidup dalam bayang-bayang dosa dan kesalahan, berusaha untuk kembali kepada Allah dan memohon ampun atas perbuatannya. Bab ini menutup dengan pelajaran tentang pengampunan, penyesalan, dan pencarian kedamaian dalam hidup. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap tragedi terdapat hikmah yang bisa diambil, dan dalam setiap keputusan ada cahaya kebijaksanaan yang membimbing kita kembali kepada Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.